ngertiin, oh ya udah gitu. Gini loh Mas Sandro, ini kan Mas Sandro denger nggak? Iya, saya dengerin, Mbak. Iya. Hmm, Gini loh, ini kan aku kerja di majikanku ini kan sudah 4 tahun. Ini kan bulan 12 ini kan finish. Terus? Nah, kan aku tanya mau dicek lagi apa enggak. Terus majikanku bilang, lah kamu masih pengen kerja apa enggak? Ya pingin lah, aku belum selesai bikin rumah ya pengen kerja lagi. Terus? Nek dijeng lagi ya mau, tapi minta tambah gaji, akan bilangnya gitu. Terus majikanku bilangnya gini, di sini lo kerjanya santai, kamu banyak istirahat, kok minta tambah gaji gitu. Ya gaji ya sama kayak di pemerintahan, apa yang dikasih pemerintahan lo, nggak ada naik-naik gitu. Terus habis itu tak gini, no ya udah kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nanti cari yang lain, aku gitu. Terus orang bilangnya gini, ya wes sampai 6 tahun tak kasih orang servis, tapi nggak usah pulang, dia kan bilang gitu. Ya terus habis gitu, tapi masalahnya kok disuruh pindah agen gitu. Terus? Nah terus kalau pindah agen, terus itu nanti kalau mau janjian yang dikasih orang servis apa itu gimana? Gak paham aku. Emang yang agen baru bisa ngasih gitu-gitu catatan yang janjian begitu. Duh. Terus gini masalahnya, agennya nanti orangnya yang nyari, bukan saya yang nyari gitu kan kalau pindah. Gitu. Gimana solusinya? Aku makanya ini perlu bikin konsultasi sama Miss Julia, gimana solusinya. Tapi soalnya kan yang nyari agennya bukan aku sendiri yang nyari, dia yang nyari gitu loh. Kan yang dua kontrak ini kan agenku lama. Nah terus ini yang ke kontrak yang ketiga disuruh pindah, katanya agenku mahal gitu. Terus dipindah, itu yang nyari orangnya. Nah janjiannya nanti kalau aku sampai finish sampai 6 tahun aku dikasih long service. Nah otomatis kalau tetap agenku yang tulis perjanjiannya kalau sudah 6 tahun dikasih gitu kan. Nah terus kalau pindah agen, terus yang nyari agennya orang bukan aku, yo apa gimana aku solusinya, aku kurang ngerti nih. Aku giliran ngomong ya, 3 menit sampean udah ngomong. Iya. Masalahnya. Jadi saya cuma tanya sama sampean, urusan long service sampean urusan long service itu kan urusannya sampean sama majikan. Iya. Sampean tahu nggak? Kan harus ada janjian. Sekarang gini, aku tanya sama sampean, term and condition, sampean tahu nggak apa syarat-syarat sampean mendapat long service? Kalau kerja sudah 6 tahun 3 kontrak. Terus apa lagi? Iya, cuman itu aja. Seperti itu. Nah ini yang sampean nggak tahu. Long service itu ya persetujuan ya enggak ya, saya kasih jelas sama sampean satu kali lagi ya, saya kasih jelas biar sampean punya gambaran. Jadi gini, long service itu didapatkan yang pertama kerja lebih dari 5 tahun atau kerja 5 tahun. Yang kedua, sampean tidak dibutuhkan oleh majikan. Oke? Yang ketiga, sampean sakit yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Oke. Yang keempat, usia sampean sudah usia pensiun yang tidak layak untuk bekerja lagi. Nah, itu atau yang terakhir ini yang ganas, meninggal dunia di saat sampean bekerja. Artinya term and kondisi itulah yang menyebabkan majikan wajib atau CC-nya berhak mendapatkan long service. Nah kalau sampean ada tidak dalam kondisi seperti itu,
Dia mau ngeles atau bantah kan bisa. Tapi sekali lagi, kalau dia memang janji mau ngasih long service, ngapain harus 6 tahun? Sampean minta di depan saja. Wong sampean sudah kerja berapa tahun di situ? 5. Nggak usah nunggu 6 tahun. Kalau memang kamu mau ngasih, kamu mau nggak ngasih di depan? Kalau nggak mau ngasih ya sudah cabut. Kalau sampean membayangkan long service ya, kalau sampean menitik beratkan pada long service. Tapi kalau sampean menitik beratkan bahwa kerjaannya enak, ya bayaran standar nggak ada masalah, ya sudah. Nah sekarang orientasi sampean yang mana? Kalau aku boleh saran, minta long service 5 tahun, mau renew diminta di depan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya lepas. Kalau sampean orientasinya long service. Toh di luar sana gaji 5.500, 6.000 banyak. Ngapain kita bertahan sesuatu yang lah iya ngono lho. Piye? Sampean piye? Terus lah ya itu sudah mengerti ya. Terus kalau yang itu pindah agen kan, yang 2 kontrak kan di agenku lama, terus yang ketiga ini kok disuruh pindah tapi orangnya yang nyari, itu gimana? Nggak ada masalah pindah agent. Yang penting nama majikan sampean kan satu. Iya. Heeh. Oh tadi ya, iya, paham. Jadi kalau aku pindah dia yang nyari, ya aku minta long service-nya duluan gitu ya. Iya, lebih baik begitu kalau iya. sampean mau berharap long service. Dimintanya di depan di 5 tahun. Terserah 6 tahun dia mau butuh apa enggak, mau seperti apa, nanti mau lanjut. Yang penting kan sampean sudah cair 5 tahun. Oh iya. Itu yang harus kita itu menyikapi. Ngapain? Agent itu pihak ketiga. Paham nggak? Jadi terus saya kasih tahu lagi, tipikal agent kalau memintakan long service CC-nya atau sampean, kalau ada 100 orang yang mau 10 aja itu keren. Paham nggak sampean? Oh. Anggap aja bahwa semua agent itu pihak majikan. Ngono loh. Jadi sampean nggak akan pernah bisa menang. Maka daripada loro ati mending dijaluk nang arep. Gelem ayo monggo, gak gelem aku golek kerjaan liyane sing gaji luwih gede, kan selesai. Kalau sampean iya sih masalahnya, terus waktunya kan nanti mendadak kan cari majikan juga susah mas. Iya kan? Sampean bilang mendadak, sampean telepon sama aku sekarang. Kalau sampean telepon aku 2 bulan kemarin, kan sampean sudah punya bayangan. Enggak, ini finish mesti bulan 12 kok. Oh lah ya sudah, ngapain mesti mendadak? Ya sudah. Omongan dulu sama majikan, nggak ada kan mendadak. Saiki ya Mbak, Hongkong itu butuh pembantu. Karena Covid sudah selesai, ini yang anak berangkat hitungan wis mulai ratusan maneh. Per hari itu ada ratusan orang masuk. Keluar ya, masuk. Alasannya? Kenapa? Sing tak permasalahkan kan alasannya itu apa? Aku harus pindah, terus gaji nggak dinaik, kasih long service, kalau sudah dapat kerja 6 tahun baru dikasih, kok terus pindah agent. Itu aku membuat jadi pikiran. Ya ngapain? Berarti kan sampean menggantungkan hidup sampean sama agent loh untuk mendapatkan long service. Padahal yang ngasih long service siapa? Majikan kan. Sampean kan kepingin bikinnya dengan perjanjian sama agent sampean yang sudah baik sama sampean, dibikinin perjanjian. Sekarang orang Hongkong mau diajak perjanjian, kekuatan hukumnya apa? Kalau sampean nggak ngerti aturan di mana bahwa long service itu didapatkan dengan cara harus bagaimana. Long service itu menjadi wajib milik Anda itu kalau apa? Nah, itu loh yang sampean harus tahu. Dasar hukumnya. Terus aslinya gini loh, Mas Sandro, aku tuh sebenarnya ya nggak yakin, nggak percaya nek majikanku mau ngasih. Soalnya orangnya soal duit ki soalnya pelit banget. Aku selama kerja ning kene memang gaji ya pokok itu ya, nggak pernah ada ceperan lembur apa enggak. Terus aku seakan-akan memang kalau dijanjiin mau dikasih long service itu nggak begitu percaya, nggak yakin. Makanya seandainya aku masih di agenku yang lama itu kan aku harus minta surat perjanjian gitu, soalnya aku juga nggak yakin gitu. Sampean masih minta surat perjanjian. Surat perjanjian sampean ada, tapi ketika sampean disodori hukumnya Hongkong bahwa terus apakah kamu termasuk dalam peraturan yang Hongkong ini? Kan enggak. Aku masih butuh kamu. Kamu sendiri yang mau keluar lah. Kamu udah janji ABCD bla 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 bla. Emang kalau aku ngingkari janji kamu ndak terima.
piye tambah ruwet neh. Berarti intinya gini ya, kalau aku nambah lagi di sini terus orangnya yang nyari no agen lain, dia yang nyari agennya, berarti aku harus punya itu ya, pandangan ya harus bilang kalau dikasih itu long service harus minta 5 tahun dulu, itu harus minta dulu. Iya. Gitu loh. Jadi minta di depan. Kalau nggak mau ya sudah cari majikan lain, nggak usah berat. Wong sampean berat sama long service. Wong sampean juga sudah tahu majikan pelit. Terus pertanyaan saya, ngapain sampean mempertahankan? Soalnya nyantai mak. Nah, saiki kalau sampean mikir nyantai, jangan punya harapan long service. Itulah teman-teman. Maunya setali dua uang. Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maunya kan itu. Ya sampean harus pinter kalau maunya itu, ya tembak dulu di depan. 5 tahun nggak mau ya sudah. Gitu loh. Jadi iya, pertimbangannya. Tapi kalau sampean punya agent dan misalnya dia pindah agent baru terus sampean nggak bisa, intinya saya sudah bicara hari ini. Besok di tahun ke-6 sampean kalau nggak dapet, ya sudah. Kan aku udah berdiskusi di depan sama sampean sekarang. Tapi kalau dia ngasih di 5 tahun ibaratnya, atau sebelum kontrak dia harus mau ngasih saya dulu, ya aku nggak percaya sama kamu. Mau kamu orangnya pelit, ngomong aja begitu. Oh nggak percaya, ya sudah finish selesai. Ya sudah, lebih enak sampai nyalik 5.500 atau gaji 5.000. 2 kontrak hitungannya sama long service kira-kira selisih apa enggak? Kalau memang buru duit loh ya. Nah orang-orang ini di luar. Kenapa? Emang rata-rata sekarang gaji berapa sih? Ya macam-macam nek sampean wis duwe kemampuan. Cuman sekali lagi kemampuannya kan cuma bisa bahasa gitu toh Mas di sini tuh. Kalau ya. Kerja kan sama-sama tahu kerja. Ya deal-dealan no. Mau enggak? Terus kalau sampean minta gaji gede ya siap-siap enggak ada tuntutan lebih dari mereka. Ini kalau intinya kita bahasa lancar kan sudah. Ya belum tentu juga. Loh, belum tentu juga, Mbak. Dia ngasih gaji anak sampai ada yang 8.000. Tapi dapat 3 bulan wis mutah gede, wis males. Terus jongkir balik jempalian. Iya sih. Depannya ya, yang paling enak yaitu di 4630 kerjaan nyantai. Ya sudah dinikmati, disyukuri, garek pinter-pinter kita. Bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan? Ya dipikir sendiri gitu loh. Aku nggak mau menyarankan itu gitu loh. Sampean kan juga bukan setahun 2 tahun di Hong Kong. Aku sing arek wingi sore. 6 tahun ini. Nah, aku arek wingi sore iso. Mosok sampean sing arek bertahun-tahun gak iso, kan? Sampean ya malah puluhan tahun toh Mas ning Enggak lah. Aku enggak lah, Mbak. Aku baru berapa tahun. Biyen niku koyoke kan Mas Sandro wis ning kene suwe toh? Enggak, saya 2013. Ya iya 2013 kan 2017 duluan Mas Sandro. Ya kan sadurunge sampean wis enek nang kono no, ayo. Sampean terakhir ya balik ayo. Iya ora. Enggak sih, aku yo baru-baru iku kok terus kenal sampean iku. Oke, jadi seperti itu ya Mbak cerita saya. Weh, sampean bisa memikirkan. Sekali lagi teman-teman maunya setali 2 uang. Tapi kalau enggak Duh, kok bukan. Cerita masalahnya ya itu loh Mas, kok kenapa kok disuruh pindah gitu. Loh, ya itu sing iso jawab majikan sampean. Bukan saya. Kan nek sampean nanyanya ya minta konsultasi. Lah makanya aku yang ngomong kalau sama orang Hong Kong harus ditanyakan kena opo kowe njaluk. Kan jawabannya dia tadi sudah jelas. Majikan agent itu larang. Loh ya wis dijawab toh. Nah, jaman sik ngeyel golek jawaban liyane to. Lah, takutnya kan aku enggak dikasih. Lah, itu. Orangnya kan aku. Lah iya wis. Yang tahu majikan sampean, yang paham majikan sampean, yang mengerti kondisi majikan sampean. Ketika sampean minta saran ke saya jawabannya seperti itu, supaya sampean enggak dibujuki nang mburi, njaluk nang ngarep. Enak toh pisan. Iku sudah sangat sederhana. Nek gak gelem ngekek nang arep cabut.
Tapi nek sampean gak, kalau sampean gak eman-eman ya gak usah njaluk. Sampean ikuti alurnya dia, giliran nanti sampean gak dapat long service, ya sudah. Kan kondisi untuk mendapatkan long service kan sudah saya jelaskan sama sampean tadi. Apakah sampean itu memenuhi dari kriteria untuk mendapatkan long service? Jawabannya pasti tidak. Kecuali majikan sampean tidak menginginkan sampean lagi. Itu sampean berhak. Gak enek majikan terus nenek sampai koyo arek-arek majikane yo gak apa-apa 5 tahun 6 tahun kowe tak kei tapi kok tak gawe. Ya iku berarti di luar term and kondisi, di luar persyaratan, berarti majikane istimewa. Kan tinggal gitu aja. Nah, sekarang menurut sampean majikannya istimewa apa enggak? Gitulah ceritanya, Mbak. Halo? Bukan. Halo? Halo. Ya udah kalau begitu terima kasih infonya Mas. Siap. Terima kasih Oke. banyak. Dadah. Oke, bye-bye.